Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Karani Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi, program yang tentunya menginspirasi dan mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Jambi. Tema dialog kita pada kali ini, saudara, yaitu UMKM tumbuh melesat di Provinsi Jambi. Dan tentunya kita akan berbincang mengenai tema kita hari ini bersama dengan dua orang narasumber kita yang cantik-cantik yang sudah hadir bersama saya di studio TVRI kali ini. Langsung saja kita sapa, yang pertama ada Bu Eka Saparia, pemilik Akata Collection Jambi. Bu ya, apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah sehat. Baik, sehat Bu ya. Tadi dari mana sebelum kesini Bu? Kita dari kumpul di Purimayang, di rumah Ketua SBM. Ada pertemuan sama Dinas Disperindak. Terkait UMKM Bu ya? Iya, Baik. UMKM. Selanjutnya narasumber kita yang cantik berikutnya ada Ibu Asmipa Abdullah. Beliau adalah pemilik dari Ifdul Craft 26 Bu ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Ifdul Craft 26 ini berdirinya sejak kapan sih Bu? Ini sejak awal 2019. 2019 ya, berarti waktu Awal. zaman COVID itu Bu? Sebelum. Sebelum COVID. Nah, itu gimana Awalnya. tuh? Awal-awal COVID. Sebelum COVID. Itu kan awal mulanya di 2019, terus kita terkena COVID ya, baru-baru merintis gimana tuh Bu, waktu awal-awalnya itu? Waktu awalnya sih nggak begitu berdampak sekali gitu kan. Kita upgrade produk. Baik. Apa yang untuk pas COVID, produk apa yang bisa laku gitu. Oh, ada Dibeli sama inovasi Bu konsumen, ya. inovasi produk Iya. kita. Kalau awal mulanya produk apa sebelum COVID itu Bu? Kalau sebelum COVID itu kita produknya vas kembang. Oh, baik. Vas kembang, tempat air minum juga, gitu, macam-macam yang untuk hiasan-hiasan minum furnitur di rumah. Nah, itu pas sebelum COVID. Sesudah COVID itu kan kita upgrade produk biar meningkatkan penjualan juga kan. Kalau COVID kan penjualan agak susah kata orang untuk UMKM kan. Kita upgrade lagi supaya bagaimana produk itu bisa menarik pembeli gitu, konsumen gitu. Nah, sesuai kebutuhan juga di masa Sesuai COVID kebutuhan, pandemi kemarin Ibu ya. Berarti kemarin jualan apa aja waktu lagi pandemi itu Bu? Kita tambah kotak tisu, tatakan gelas gitu, tempat air minum mineralnya kita upgrade lagi yang bentuknya lebih menarik gitu. Nah, itu aja yang kita anuin. Soal sasaran kita pas COVID itu ibu-ibu. Oh, ibu-ibu sasarannya ya. Sasarannya ibu-ibu. Nah, kenapa mau terjun di produk-produk seperti itu Bu awal mulanya? Awal mulanya itu kita ada buka bank sampah dulu. Tapi karena kita kendala COVID, bank sampahnya tutup, soalnya harganya lagi murah. Iya. Nah, kebetulan kan banyak sampah yang kertas masih numpuk di rumah. Nah, itu kita coba olah gitu. Baik. Kita searching bagaimana cara pengolahannya, mau dibuat apa gitu. Nah, mulailah perlahan-lahan kita buat. Wah, luar biasa, berarti pemanfaatan barang-barang yang tidak terpakai, limbah seperti itu ya Bu Asmipa. Nah, kalau Bu Eka sendiri gimana awal mulanya Bu? Kalau Bu Asmipa kan dari limbah ya diolah menjadi produk yang dapat menjadi nilai uang Bu, gimana? Ya, kalau saya itu dulu dari 2011 ya. 2011 ya? 2011 dulu. Sebenarnya pakai bahan bekas juga sih awal-awalnya dulu, tutup botol kayak gitu kan, untuk bikin topi, gantungan kunci, terus beli dibuat pernak-pernik lain. Itu waktu itu karena posisi masih kerja, jadi sekedar sampingan. Tapi begitu sudah resign, tidak kerja lagi, baru ditekunin. Baru ditekunin dia dari 2011 itu mulai tekunnya itu untuk ditekunin memang masuk ke dunia UMKM-nya itu sekitar 2016. Berarti 5 tahun jadi sampingan, ditekuni 2016. Itu Ibu memilih resign dari kerjaan karena emang usaha ini atau karena alasan lain sebenarnya Bu? Sebenarnya kemarin itu kan resign kerja kan karena melahirkan, hamil. Baik, ya. Cuman mau masuk lagi kan susah, kita swasta kan. Jadi mikir deh apa yang bisa dihasilkan. Kita diam di rumah tapi bisa menghasilkan uang. Benar Ibu. Jadi ya itu tadi, kebetulan emang udah ada basicnya kan, jadi diterusin aja. Itu modal awal berapa sih Bu waktu mau mulai usahanya? Kalau dulu 2011 itu
cuman 300.000. 300.000 Bu Iya. ya. Itu beli apa aja waktu dulu? Masih ingat nggak, Bu? 300.000 itu untuk ya kita beli peniti, gantungan kunci, terus kain flanel. Sudah itu sama kita beli kain perca, beli dari penjahit. Nah, itu kita belinya dulu satu kantong plastik kresek yang besar. Iya. Itu seharga 15.000 Wah. waktu itu. Nah, jadi ya dari situ mulai. Tapi sekarang ini kan susah tuh cari perca. Iya. Nah, jadi sekarang ini emang saya beli kainnya memang beli di Toko galeri kain yang- batik ya, di Simpang Pule. Oh, beli yang bukan dari memang kain tali beli, karena udah susah Bu ya. Tapi sebelumnya dari kain perca. Awalnya perca. Nah, kalau untuk bahan yang lain masih menggunakan bahan daur ulang itu Bu, limbah-limbah gitu masih? Kalau daur ulang itu ya itu tadi paling kalau memang ada yang custom mau minta gantungan kunci yang pakai topi, nah itu emang kita pakai tutup botol daur ulang. Sama botol sirup, botol ABC, botol marjan itu kita dipercantik dengan teknik dekopet. Nah, itu bisa untuk vas bunga, bisa untuk tempat lampu, bisa juga untuk pokoknya untuk dekor ruangan. Dekor ruangan Bu ya. Nah, kalau ini apa nih Bu? Boneka Bu ya? Iya, itu boneka itu Tekulu, pakai tekulu ya. Ini dari ini kain batik Jambi. batik Jambi. Nah, kalau ini apa nih Bu? Itu kalung. Kalung ya? Ada kalung, berarti ada dia gelang. aksesoris juga, jadi bukan Iya, hanya untuk aksesoris. hiasan rumah, tapi juga Aksesoris. Yes, Ya, ada aksesoris, kalung, ada ada kalung. gelang. ini gantungan kunci Bu ya. Itu yang gantungan kunci laca, Gantungan sama yang laca. ini yang gantungan kunci Bengkulu. Oh, gantungan kunci. Nah, kalau Ini ini apa, produk di Kupitnya itu kita ada asbak sama piring hias. Sama piring hias. Ah. Menggunakan aksen lokal juga Bu ya, dari motif-motif batik Jambi Iya. sekaligus. Memang dari kain batik juga. Nih, kalau dari harga mulai ada berapa sih Bu Ibu? Kalau penjualan itu dari harga 10.000-an sampai harga 100. 100.000. Biasanya konsumen paling banyak beli yang produk seperti apa Bu? Kalau produk itu yang alhamdulillah itu ya ini. Gantungan kunci ya, Karena untuk oleh-oleh. souvenir, Iya. oleh-oleh dia lebih ringan, lebih apa. Baik. Tapi banyak juga yang minat ke piring Piring sama ke asbak. Baik. Nah, kalau Ibu Asmifa modal awalnya berapa Bu? Kalau modal awal mulanya itu sekitar 1 jutaan lah. 1 jutaan, lumayan Bu ya. Itu beli Lumayan. apa aja waktu dulu tuh Bu? Itu kita beli itu termasuk yang kertas tadi tetap Iya. kita beli kan, karena Bank Sampah tetap ada jual belinya. Iya. Kita beli untuk catnya, pernisnya gitu kan, belajahnya juga kan, menghabiskan banyak bahan gitu kan. Buat gini nggak cocok, buat gini nggak cocok gitu kan. Banyak Banyak trial pengorbanan, errornya iya. Banyak betul. gitu kan. Soal Nah, kalau ini ada gantungan kunci nih, saya lihat. Apa aja nih Bu yang Ibu bawa hari ini? Boleh tunjukin Bu? gantungan kunci yang perahu, Aha. ini yang mini stupa. Oh, stupa. Yang di Candi Moho Jambi. Kalau ini yang perahu kan ikon yang Batanghari Iya. perahu. Nah, kalau ini gantungan kunci miniatur. Iya. Yang ini kita sepasang. Oh, sepasang Pak perempuan Tani dengan Bu laki-laki. Tami Oh, lengkap. iya. Kalau yang perempuannya kan lengkap dengan tekulunya, tekulu Iya. ketalam petang. Khas nyai-nyai ke ladang. Ke Umo. Ini ada kotak tisu dengan motif angso duo, motif khas Jambi. Nah, yang ini tempat air minum. Wah, tempat air minum. Ah, Itu ah. dari bahan-bahan bekas Bu ya? Dari kertas koran. Oh, dari kertas. Kita ini olahannya dari kertas semua, Mbak. Baik. Ah. Baik. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini Bu ya. Baik Bu Asmifa dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita UMKM tumbuh melesat di Provinsi Jambi. Nah, saya mau ke Bu Asmifa lagi nih. Tadi kita berbincang terkait produk Ibu ya dari kertas daur ulang katanya Bu. Iya, dari Jadi gimana kertas. sih proses pembuatannya? Karena dari
awal tadi saya kira itu dari kayu loh, ternyata dari kertas. Gimana sih bisa jadi terlihat seperti kayu gitu Bu? Bahannya kokoh gitu. Oh, ini. Kalau ini kita pakai catnya cat racikan, bukan yang cat yang kayak cat kayu. Kalau cat kayu kan bau gitu. Kalau kita nggak racikan sendiri. Gitu buatnya. Kalau untuk pewarnaan sih kita racikannya ini dari One Tex. Kalau kokoh kuat itu kita lem kayu. Oh, pakai lem kayu Bu ya. Kalau racikan catnya tadi rahasia dapur Bu ya. Rahasia dapur. Pembuatannya biasa kalau gantungan kunci itu berapa lama Bu? Kalau gantungan kunci itu pembuatannya sih 1 hari. 1 hari. 1 hari itu kita bisa 30 atau 40 pieces. Itu buat awalnya aja, belum pengecatannya gitu. Oh, dari untuk bentuknya dulu Bu ya. 1 hari. Kalau pengecatnya itu bisa sampai penjemurannya 2 hari. Kita jemur catnya, ada tuh jemur yang finishing akhir penisnya biar kokoh kuat gitu. Dia harus cuaca panas. Oh, cuaca panas. Ini berarti kalau kena air aman Bu? Kalau kena air aman, selintas aja. Tapi kalau direndam 1 malam ya hancur juga kan. Dan mentang-mentang dibilang aman nanti dicelupin, dicuci. Kalau sekilas-kilas kena hujan, kena ciprat aman gitu, atau air tumpah aman. Tapi jangan direndam 1 malam aja. Bisa buyar nanti. Bisa buyar jadi kertas lagi Bu ya, kertas yang buyar. Ibu dibantu berapa orang karyawan Ibu? Karena katanya tadi sehari bisa puluhan nih menghasilkan produknya. Kalau dibantu ada satu orang ibu-ibu dekat rumah itu, dia bantu untuk ngelinting. Di rumah kita ada adik juga yang bantu gitu. Berarti memperdayakan tetangga sekitar rumah Bu ya dari usaha ini. Nah, kalau Bu Eka sendiri ada dibantu berapa orang Ibu? Kalau sebenarnya kalau untuk bantu pengerjaannya ini nggak ada. Oh, nggak ada. Sendiri paling, Ibu ya? Iya, paling ada yang bantu itu ya kayak suami paling bantu pengiriman barang atau ada pesanan kayak gitu kan dia yang. Tapi kalau untuk pengerjaannya alhamdulillah masih saya sendiri semua. Masih sendiri handle Bu ya. Nah, sehari bisa bikin berapa produk ini Ibu? Tergantung, kalau itu 1 hari itu saya fokuskan 1 produk. Karena lumayan kan ada beberapa produk, jadi saya fokuskan kalau seandainya hari ini saya bikin gantungan kunci laca itu, nah itu harus saya selesaikan. Umpama 1 kali produksi itu 50 piece 1 hari itu Bu? 1 hari, memang khusus itu aja. Nah, tapi kalau untuk produk dekopitnya ini dia bisa sampai 2-3 hari baru bisa jadi. Oh, kenapa itu Bu? Karena prosesnya lebih lama. Seperti apa itu Bu prosesnya? Prosesnya itu dari pengeleman, penempelan kain tahap awal, penjemuran kan. Setelah itu pengeleman tahap kedua, penjemuran lagi, terakhir itu finishing. Yang paling terakhir itu kita pakai pernis. Oh, baik. Lebih kompleks ya urutan pembuatannya. Makanya 3 hari itu. Iya, sampai 2-3 hari. Nah, kalau Bu Eka sendiri melihat pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi seperti apa sih Bu? Kalau pertumbuhan UMKM-nya lumayan ya, cukup banyak. Karena kayak saya itu tergabung di asosiasi SBM. Baik. Itu kami itu untuk yang di kota Jambi itu bisa lebih dari 100 anggota. Lebih dari 100 anggotanya Bu ya? Kita sampai ke kabupaten. Baik. Ada cuma di kota Jambi aja ya? Ada di beberapa kabupaten asosiasi kita. Nah, itu kalau di total semua itu bisa 200-an, mungkin lebih. 200 lebih? Wah, banyak sekali. Jadi itu saling bantu-membantu juga, kemitraan juga, berkolaborasi lah antara satu sama yang lainnya. Iya, kayak seandainya nih ada pesanan nih, karena kan kita dalam satu komunitas itu pasti ada yang sama, bukan pasti, emang selalu ada yang sama usahanya. Nah, jadi kalau seandainya ada job pesanan yang ini nggak bisa handle, nah itu kita bagi. Nggak takut kesaingin tuh Bu, kan walaupun dibagi-bagi, tapi nantinya konsumen milih ke Ibu, misalnya Bu Asmifa nih sama ke Bu Asmifa aja deh, nggak usah ke Bu Eka lagi, nggak takut itu, Bu? Itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Sifat kita kan nggak tahu manusia, tapi alhamdulillah untuk di asosiasi kami sampai saat ini untuk yang ke situ kayaknya nggak ada Bu ya. Kita sama-sama, soalnya sesuai dengan slogan kita, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama luar biasa. Wah, luar biasa, sukses bersama luar biasa. Iya.
Nah, kalau Bu Asmifa sendiri ada juga ikut tergabung dalam asosiasi seperti Bu Eka nggak, Bu? Atau diri sendiri masih saat ini? Kalau saat ini masih berdiri sendiri. Masih sendiri ya, belum ada. belum Boleh nih gabung masuk. nanti sama Bu. Boleh. Udah mau. Udah mau. Udah mau rencana gabung. Udah mau rencana gabung. Nah, kalau Bu Asmifa ngelihat pertumbuhan UMKM di Provinsi Jambi gimana kalau Ibu melihat? Kalau pertumbuhan UMKM sudah mulai bagus, sudah mulai berkembang gitu Iya. kan. Terutama untuk yang bidang kriya. Soalnya waktu awal-awal kita 2019 itu cari UMKM yang kriya itu agak Sulit. susah, kita temen sulit Iya. gitu kan. Tapi semenjak habis COVID, selepas mulai COVID bertumbuhan. mulai bertumbuh. Yang Besar, Bu, ya? UMKM, Iya. yang krianya udah mulai muncul gitu, udah mulai dimunculkan gitu Nah, kan. apalagi waktu COVID itu UMKM jadi seperti tonggak lah ya perekonomian karena banyak yang terkena PHK, jadi melalui UMKM ini, Bu, ya. kan. Jadi ibu-ibu di rumah tuh kan udah mulai kreatif apa yang mau dibuat untuk menambah pemasukannya gitu kan. Jadi yang kriya ini sudah mulai nampak bibit-bibitnya gitu, Iya. udah ada temen-temennya gitu kan. Kalau dulu kan susah sekali nyari temen yang kriya gitu, Mbak. Ya apalagi sekarang kan sudah ada ya, Kak, sekarang. yang anak muda. Iya. Anak muda. Itu sekarang kan di banyak anggota UMKM itu kan yang Anak muda juga, Bu, ya. anak muda. Developernya juga banyak yang muda sekarang. Mereka mau terjun ke situ. Kalau pelatihan atau bantuan dari pemerintah seperti apa, Bu? Kalau untuk pelatihan, alhamdulillah ada juga sering kan beberapa. Tapi kalau untuk bantuan itu, kalau untuk sekarang belum. Oh, belum, Bu, ya. Semoga secepatnya mungkin ada Alhamdulillah nanti, ya. semuanya maksudnya barang produksi Iya. saya dari mesin jahit itu semua beli sendiri. Oh, masih semua. beli sendiri, udah beli sendiri, Bu, ya. Kalau Bu Asmifa sendiri gimana? Ada pelatihan atau bantuan dari pemerintah yang sudah diterima? Kalau bantuan belum, semoga Belum. dapat. Kalau Semoga pelatihan tahun ini. kita Amin. sering ada dari dinas-dinas ngajak pelatihan untuk pengembangan, untuk baik itu di badan keuangan atau pengembangan produknya ada diajaknya. Berarti keuangan juga dibantu seperti apa, Iya, tuh, Bu, kalau digital keuangan? Kita dibantu misalnya pembukuan, bagaimana cara memanage keuangan gitu. Selama ini kan kita kalau ibu-ibu kan biasa kan keluar masuk nggak ada Campur. pembukuannya, campur. Nah, itu ada dari fasilitas dari pemerintah juga kan, kasihnya pelatihan gitu. Sangat membantu, Bu, ya, karena Iya. keuangan tadi. Hmm. Kalau Ibu sendiri pendanaan, apakah ingin alternatif lain gitu, mencari pendanaan untuk mengembangkan usahanya? Ada keinginan nggak, Bu? Keinginan ada juga sih, Ada. Mbak. Kalau Bu Eka gimana? Sama sih ada keinginan. Ada keinginan. Tapi balik lagi Balik lagi ke pemerintahnya. Itu teknisinya seperti apa, cara pengajuan bantuannya. Karena selama ini kita nggak nyalahin pemerintah ya, cuman masalahnya karena kenyataan di lapangan itu saya sendiri ngalamin tetangga yang nggak punya usaha, ibu rumah tangga bisa dapat bantuan UMKM, sementara saya pelaku UMKM nggak dapat. Nah, itu yang pernah saya ajukan ke dinas, saya pertanyakan. Jadi untuk sekarang ini sepertinya udah bagus sih, sudah mulai selektif mereka memilih memang terjun langsung. Yang benar-benar, Bu, ya? Benar-benar iya. Baik. Ya mudah-mudahan tahun ini terlaksana. Amin. Nah, kalau tadi udah tentang proses pembuatannya, kalau untuk pemasarannya seperti apa kalau usaha Bu Eka ini? Kalau sebenarnya sih saya pemasarannya itu dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Terus dari event-event bazar. Sama ya kalau untuk media sosial saya kurang, soalnya Kurang, Bu, ya? karena emang kurang begitu kalau ke Shopee pernah, Oh, ke Shopee pernah. tapi udah tutup tokonya. Kenapa? Karena enggak ada penjualan. Oh, karena kejalan karena belum Iya. digenjot. Wah, bisa nih nanti mungkin selanjutnya di digital lebih itu, Bu, ya, digital Iya, marketingnya. Apalagi zaman mudah-mudahan sekarang teknologi, sesudah ya. ini, karena kan ini kita udah ada dengan rumah BUMN juga kan. Itu ya mudah-mudahan lah Baik. pemasarannya lebih. Kalau Bu Iva gimana pemasarannya? Kalau pemasaran kita kalau untuk souvenir yang ini kita titip ke toko oleh-oleh. Wah. Karena kan ini khas Jambi punya. Iya. Gitu, ikut event-event, bazar gitu. Berarti event-event bazar itu juga
sering diikutin itu ya karena untuk lengkap ini. Kalau di toko-toko itu biasanya mereka yang paling banyak larisnya yang mana, Bu? Kalau untuk toko yang gantungan kunci Gantungan yang seperti kunci ya? ini Mbak, yang Untuk kecil-kecil oleh-oleh ini. sama Untuk berarti gantungan oleh-oleh kunci ya? ini. Kita kan khas Jambi punya. Iya. Karena lebih praktis kan. Iya, lebih praktis praktis. untuk dibawa-bawa pulang ke daerah asalnya untuk wisatawan. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita ya Bu Eka, Bu Asmifah, usai jeda pariwara berikut, dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, tentunya masih dengan dua orang narasumber kita yang kreatif dan luar biasa. Nah, tadi kita juga berbicara terkait pendanaan Bu ya, ada pelatihan dari pemerintah terkait untuk pendanaan. Boleh nggak saya tanya-tanya terkait omsetnya nih? Nah, dari Bu Eka dulu, boleh nggak kira-kira berapa omsetnya sih sebulan Bu? Kalau bulanan itu ya kita nggak bisa dipastikan kan. Kalau seandainya lagi ada pesanan itu alhamdulillah bisa sampai 1 juta. Tapi kalau di luar itu, kalau kita omset itu dari event-event bazar, itu tidak sampai sih segitu. Oh, nggak sampai kalau di event nggak malah menurun Bu ya? Bukan menurun, kita kan kalau di event bazar itu kan ndak mesti kita harus jual habis kayak Oh, itu. baik. Pasti kan tergantung peminat. Iya. Kalau pesanan udah pasti banyak. Kalau pesanan udah kemungkinan, pasti iya. kayak gitu. Alhamdulillah kalau pesanan itu kalau emang lagi banyak itu bisa nyampe 2 juta, 3 juta. Tapi kalau lagi dikit itu paling banyak itu 1 bulan itu 1 juta. 1 juta. Itu awal mulanya Ibu membangun Merah. Kan awalnya orang belum tahu nih adanya Agatha Collection. Gimana Bu? Dari mulut ke mulut seperti apa? Itu awalnya produknya dulu, bukan mereknya. Oh, produknya dulu ya. Iya. Produknya dulu. Nah, nanti orang tanya baru kita kasih tahu merek. Pertama kali ke siapa tuh? Kalau dulu sih awal-awal dulu saya itu ya teman-teman mereka ada acara nikahan tuh pesen souvenir dulu. Dulu kan saingan belum banyak. Sekarang banyak Shopee ya? belum ada. Jadi lumayan alhamdulillah itu untuk acara nikahan, sunatan itu lumayan lah. Mulai begitu Shopee ada, terus Kokpit kemarin sempat stop Bu ya? sempat 2 tahun stop. Udah tahun lumayan juga karena dampak dari pandemi. Baru kemarin sudah dari istirahat setahun, itu 2016 mulai lagi. 2016 mulai lagi baru mau kata orang tuh baru mau nanjak, tahu-tahu Covid anjlok, drop setahun juga. Baru kita 2019 kemarin baru giat lagi untuk produksi. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu kan sempat anjlok tuh Bu. Kenapa bisa mau produksi lagi sehabis Covid? Karena emang gimana ya? Karena hobi, jadi tetap kita lakuin. Tetap dilakukan. Masalah untuk apa namanya pemasarannya itu kemarin masih ngeblank tuh. Yang penting bikin dulu pemasaran nanti, yang penting bikin dulu ya. Tapi alhamdulillah ada aja Bu yang ada aja. Dan alhamdulillah sekarang itu ya udah lumayan yang kenal kan, jadi tinggal paling via WA pesen untuk oleh-oleh, pesen sekian piece mau dibawa ke situ. Wah. Jadi sekarang udah tinggal konsumen yang nyari, bukan Ibu yang nyari konsumen lagi sekarang Bu ya. Kalau Bu Asmifah gimana? Sebulannya bisa berlaku berapa pieces nih produknya? Kalau sebulan itu tergantung juga sih Mbak. Tergantung juga ya pesanannya. Kalau misalnya ada event lebih banyak kita produksinya gitu kan, karena ada event tuh kan kita interaksi dengan konsumen, mereka pesan, jadi kan lebih banyak produksinya, jadi nggak nentu gitu, nggak bisa dihitung bahwa sebulan ini harus produksi segini, nggak bisa dipatokan gitu. Cuman kalau ada event kita produksinya harus banyak gitu. Berarti tergantung event juga ya? Tergantung event kita.
Dan saudara, di segmen ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui sambungan telepon di 0741663385 atau melalui nomor telepon di nomor 0811-743-3133 atau seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, kita kembali ke Bu Asmifa lagi nih, berarti tergantung event Bu ya, nggak tentu. Biasanya tuh paling banyak pesanan di bulan apa gitu Bu? Nggak ada bulannya Nggak ada sih, bulan Mbak. ya? Yang penting yang bulan yang banyak event, nah itu pesanannya Kita tergantung paling banyak. event. Tergantung event dari pemerintah Bu, berarti event. walaupun misalnya lagi musim libur akhir sekolah itu nggak begitu ngaruh. Nggak. Oh, baik. Paling kalau di event-event tertentu dari dinas itu kayak ulang tahun Jambi, terus event-event kalau ada tamu luar kota, Iya. nah itu, terus ada perayaan tertentu, Iya. nah itu yang emang apa pasar kita lah. Pasarnya di situ. Di situ. Baik. Karena melalui dari bazar-bazar itu event-event dari pemerintah, apalagi dengan Kas Jambi ya, Iya. semakin mendukung acara. Kayak ada tamu dari luar kota, di situ kita memperkenalkan produk kita luar kota, luar negeri kan. Alhamdulillah mereka berminat. Iya. Dan tadi juga Bu Eka juga sempat nyinggung terkait susah karena di Shopee udah banyak mulai apa ya? Di Shopee itu ada pengrajin juga ya banyak ya seperti itu. Gimana tuh buat menyiasati persaingan seperti itu Bu? Sebenarnya saya sih belum ada sih untuk menyiasati karena untuk sekarang ini ya yang ini aja karena takutnya kalau seandainya saya paksain juga masih terus ke situ, Iya. bukan nolak rezeki ya, takut ndak tercover. Baik. Karena yang kayak gini ini nyari pegawainya susah. Iya, karena kerajinan tangan Bu, ya. Karena mereka kadang kalau diajak tolong aku lihatnya aja pening. Jadi ya mau nggak mau kerja sendiri. Enggak sendiri karena emang butuh yang punya keahlian di bidang ini Bu ya, nggak bisa asal-asal juga. Kalau Bu Asmifa gimana menyiasatinya persaingan apalagi terutama produk-produk impor Bu ya? Gimana Ibu? Kalau menyiasatinya sih kita lebih ke ciri khas. Baik. Nah, kita kan kalau produk Ifdul Cup ini mempunyai ciri khas yaitu yang khas Jambi yang kita bawa. Soalnya kan di Jambi ini untuk oleh-oleh krianya sedikit ya. Kebanyakan tuh makanan, batik. Makanan banyak, Kalau batik. kalau souvenir ini agak kurang. Ya, jadi kita yang jual tuh ciri khas kita gitu. Ciri khas Ifdul Cup ya souvenir yang gini-gini Mbak. Miniatur gitu kan yang melambangkan itu ada di kota Jambinya gitu. Berarti khas dari yang ada di kota Jambi, makanya kita bisa bersaing sama produk lain. Perahu kan di Sungai Batanghari ada mini stupanya, yang ini apa miniaturnya petani sama ini motif apa angso duo batik Jambi. Ini kan ikon Jambinya kalau angso duo. Nah, yang ini best sellernya kalau yang ini. Oh, best seller kontak tisu itu Bu ya? Kontak tisu. Cakep, kelihatan dari kayak kayu gitu loh. Kayu. Iya. Pertama lihat ini kayu ya, bukan. Ini kertas. Kertas, malah dari daur ulang Bu. Jadi semua tidak hanya untuk menambah nilai jual, tapi bahan-bahannya juga dari limbah, dari daur ulang juga membantu untuk lingkungan ya Bu ya. Nah, kalau untuk pemasaran Bu Asmifa seperti apa? Yang pemasarannya tadi kita event-event dari mulut ke mulut lewat media sosial. Media sosial gitu. juga ya. Seperti apa media sosialnya? Instagram, Facebook? Instagram, WA, kita lewat situ kita update produk gitu kan. Posting-posting ya. Itu gimana pengaruh penjualan kalau di teknologi seperti media sosial itu ngaruh nggak Bu? Ngaruhnya sih nggak begitu besar begitu ya. Karena kita kan kalau yang pengaruh itu yang di WhatsApp, soalnya kan kita update status kan, produknya ada ini gitu kan, nanti orang lihat, oh ada yang baru ya katanya, berapaan nih gitu, seperti itu. Berarti lebih ke yang konsumen yang sudah pernah membeli juga. Sudah membeli gitu kan, yang pas event kita minta nomornya, kita save, kalau ada produk baru kita share juga ke mereka gitu. Jadi WhatsAppnya tuh pribadi bukan di status. Jadi ini Bu ada produk baru gitu kan, kira-kira Ibu ada minat nggak gitu kan. Berarti pendekatan juga seperti itu ke konsumennya Bu ya. Yang pribadi juga gitu. Kalau apa namanya nih Bu? Kalau misalnya langkah-langkah apa saja sih yang harus diperhatikan oleh calon pengusaha khususnya untuk di bidang UMKM sih Bu? Bagaimana Bu?
langkah-langkahnya sih kita pertama berani aja dulu mulai. Berani Bu ya. Pokoknya kita harus berani gitu. Kalau untuk masalah pemasaran itu, nah kita bisa tanya teman yang sudah melakukannya, pengalaman bagaimana cara memasarkannya gitu kan. Jadi kita banyak bertanya juga sama UMKM yang lebih senior, gitu kolaborasi kan. juga Bu. Kolaborasi, minta tolong juga gitu. Biasanya kalau bahasa sekarang ini apa, endorse. endorsement. Minta di endorse kan produknya kan, tolong bantu jualkan produk ini, produk saya gitu kan. Kita memang lebih banyak belajar dari yang UMKM yang sebelumnya gitu. Kita tanya, gali gimana caranya, bagaimana pengembangan produknya biar menarik gitu kan. Kita memang perlu gitu, tapi yang penting mulai gitu. Mulai dulu, berani dulu gitu. Jangan takut, nanti nggak laku, nggak ada yang suka, jangan takut. Pokoknya mulai aja dulu gitu. Kita nggak tahu rezeki Bu ya. Iya, bikin dulu, diproduksi dulu, pemasarannya nanti. Nah kalau dari BK gimana tuh, langkah-langkah apa aja yang harus diperhatikan? Kalau sebenarnya kalau untuk langkah-langkah itu ya betul kata Ibu Eva tadi, kita harus berani dulu. Berani ya. Berani dalam arti kita emang berkomitmen untuk menekuni. Tapi kalau seandainya cuman kata orang apa kayak oh lagi heboh ini ikut, nah itu susah itu kalau kayak gitu kan. Musiman ya Bu Musiman. ya. Kalau ini emang kita semuanya itu tergantung sih dari jiwa masing-masing. Kalau dia emang tekun mau menekunin, ya alhamdulillah lancar. Baik. Kita tergantung juga tekun apa enggaknya. Jangan lagi Bu walaupun lagi sepi job, penjualan tetap produksi. Tetap produksi Bu ya, jangan sepi juga. Iya. Mana tahu besoknya langsung rame Bu ya. Karena alhamdulillah karena ini kan produk kita ini kan emang identik oleh khas Jambi kan. Jadi ya emang masih tetap dicari. Masih tetap dicari, iya. Benar walaupun sekali. tidak banyak masih ada yang cari. Nah, kadang kan kalau Ibu tadi bilang tergantung pesanan, kalau pesanan lagi banyak tuh kan, gimana sih cara jaga kualitas produknya supaya tetap seperti yang walaupun orderan lagi banyak tuh tetap sebagus di hari-hari biasa gitu Bu. Dan juga kan Ibu juga kolaborasi sama UMKM lain ya yang di bidang yang sama, gimana sih Bu menjaga kualitasnya? Itu kalau seandainya kita kalau umpama kita masih bisa handle kan, itu kita sendiri semua yang produksi, kita sendiri yang ngerjakan. Tapi kalau seandainya emang kita ndak bisa handle, nah itu nanti kita kompromi nih sama temennya ini, bisa ndak kayak gimana yang ini, yang kayak gini bahannya bisa nggak kira-kira handle-nya kayak gitu. Kalau ndak bisa ya mau ndak mau sih paling kita upah orang untuk bikin yang dasarnya, nanti yang untuk finishingnya kita yang lakukan kayak gitu aja. Berarti yang dasar-dasarnya dulu, finishingnya biar yang mereka gampang mencerna. Nah nanti kalau untuk yang hal yang ribet-ribetnya itu baru Ibu, saya yang lakukan. Baik. Jadi tetap menjaga kualitas walaupun orderan lagi banyak. Iya, alhamdulillah. Komitmennya ya itu emang apa SOP-nya seperti itu ya. Jadi pembeli juga walaupun itu tetap balik lagi karena kualitasnya juga masih bagus. Ya. Kadang kan ada kita udah bagus awal nanti menurun karena banyak pesanan keteteran, tapi Ibu enggak tetap menjaga komitmen. Insya Allah enggak sama Bu ya. Kalau Bu Asmifah seperti apa Bu menjaga, supaya kualitasnya tetap terjaga, misalnya orderan lagi mau beludak nih? Kalau itu tetap Mbak, nanti finishingnya akhirnya di kita. Cuman yang sama kayak Bu Eka tadi kan, kita minta bantu yang pembuatan awalnya aja. Nanti kalaupun ada yang bantu untuk pembentukan, tetap kita dampingi juga gitu kan. Jadi nanti tidak pas akhir udah terbentuk baru dibongkar kan, itu mubazir juga kan. Jadi karena tetap nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa dianu, tetap kita dampingi juga. Jadi sama-sama kerjanya gitu, nggak kita lepas gitu aja mereka gitu kan. Tetap yang finishing akhirnya tetap kita gitu. Jadi produksinya itu biarpun dikit biarpun banyak sama kualitasnya gitu, nggak berubah gitu. Sesuai SOP-nya. Sesuai SOP. Jadi konsumen juga nggak kecewa ya kalau tiba-tiba jadi menurun kualitasnya padahal lagi pesan banyak gitu. Nah, kalau Ibu Asmifah melihat bagaimana sih di masa depan itu UMKM di Provinsi Jambi ini, Bu? Untuk
kedepannya sih udah bagus, sudah banyak komunitas-komunitasnya gitu kan. Jadi dari pemerintah pun juga sudah ada perhatian gitu kan terhadap UMKM kan. Soalnya kan dulu kan agak susah ya UMKM kan. Kalau sekarang sudah mulai ada perhatian dari pemerintahnya, baik itu dibantu dengan pelatihan atau difasilitasi, misalnya ada yang bazar atau event, kita diajak, dilibatkan gitu, baik yang pemerintah yang di dalam ataupun untuk yang ada event di luar kita diajak Oh, gitu. di luar kota juga diajak Bu ya? Iya. Walaupun bahu produk bukan orangnya gitu, tapi nggak apa-apa. Masalah yang penting kan kita ibaratnya sudah memperkenalkan produk kita Produknya. keluar gitu Iya. Mbak. Gitu. Ya kayak kemarin kan kita ada event juga ya. Ada event keluar juga gitu. Baik. Kalau Bu Eka gimana melihat masa depan UMKM di Provinsi Jambi? Kalau untuk UMKM itu bagus ya. Udah maju pesat di Jambi ini. Itu cuman itu tadi ya. Kalau bisa kita berkolaborasi. Berkolaborasi itu satu sama lain, jangan main saing-saingan. Baik. Saingan boleh dalam arti yang positif. Tapi kalau untuk yang saling menjatuhkan itu jangan ya. Kalau persaingannya bagus untuk sekarang ini, mudah-mudahan sampai ke depannya lebih lagi. Lebih bagus lagi. Selain itu kalau kendala di UMKM di Jambi ini apa sih Bu kendalanya? Apakah di pemasaran atau seperti apa? Kebanyakan dari yang saya tahu itu awal-awalnya itu banyak yang sulit di pemasaran. Di pemasaran. Iya. Kenapa tuh Bu? Ya mungkin karena itu tadi tuh apa kurangnya gimana ya? Karena kan produk yang serupa banyak. Jadi bingung kadang itu. Kawan juga ada ngomong ini cara pemasarannya kemana. Awalnya saya juga kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah kita itu memang perlu kita bergabung di komunitas, perlu kita memperbanyak teman dari komunitas lain. Jadi di situ kita cara belajar memasarkannya. Dari Saling berbagi ilmu teman-teman, juga, saling Bu, ya. berbagi ilmu. Terus kita juga kalau emang ada kolaborasi sama seandainya ini boleh enggak saya bawa untuk ini, iya boleh, kayak gitu kan. Nanti saya juga bantu masarin produk mereka kayak gitu, Saling endorse gitu ya kata Bu iya Afifah, betul. tukar-tukar produk. Kita sama-sama masarkan, kita nawarin nih produk punya kawan, nanti kawan juga masarin produk kita, saling kerjasama gitu. Nah, Wah, iya. bagus dong kayak gitu Bu ya. Jadi saling membantu. Nah, itu dia. Persaingannya sehat ya, bukan saling menjatuhkan. Luar biasa betul. sekali UMKM Provinsi Jambi ini. Iya. Kalau di Bu Asmifah sendiri, kalau kendalanya seperti apa Bu? Kendalanya masih tetap Mbak. Pemasaran. Pemasaran. Modal. Oh, modal ya. Ada modal. Ya, yang modal itu kan yang memang perlu modal kan. Untuk memulai sesuatu kan kita perlu yang modalnya itu. Iya. Bingung kalau yang UMKM yang baru ini bingung modalnya gimana nih, pas-pasan gitu kan. Jadi mereka membuat itu masih terbatas gitu kan. Nah, kalau Terkendala. untuk pemasaran sih memang agak susah, tapi kalau makanan mudah pemasarannya kan. Sudah banyak tempat-tempat yang bisa kita titip misalnya kan. Kalau untuk Riani kan memang peminatnya ini bisa dibilang gimana ya, beda dengan peminat makanan gitu kan. Ada orang-orang tertentu yang memang minat di yang seni gitu Mbak. Jadi agak susah memang kalau yang kria. Kalau gitu memang kendalanya yang di kria ini pemasarannya. Pemasaran. Itu Semua sama. Sama-sama berarti rata-rata tuh di pemasaran ya kalau Iya. UMKM Kriya ini. Nah, baik Bu Asmifah, kita lanjutkan perbincangan kita sejenak pada berikut ini dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita yang kreatif dan luar biasa kali ini. Dari Bu Eka nih, silakan Ibu. Cuman ini aja ya, maksudnya kalau mau usaha itu harus tekun, berani rugi, berani modal, harus
berani semualah dalam segi apapun. Karena kan kalau untuk memulai satu usaha itu ndak bisa nih kita bikin ini otomatis harus habis, ndak bisa. Jadi ya sesuai dengan apa ya istilahnya itu pasar juga sih. Yang penting sabar. Baik. Sabar dan tekun itu aja. Sabar dan tekun kuncinya, Bu, ya. Kuncinya sabar dan tekun. Baik, terima kasih Bu Eka sudah hadir di TVRI Jambi hari sama-sama. ini, dan selanjutnya silakan Bu Asmifa untuk pernyataan penutupnya. Kalau dari saya, untuk yang UMKM baru mau mulai, intinya jangan takut untuk memulai, mulai saja dulu gitu. Nanti kalau masalah selanjutnya kita tinggal tanya sama UMKM kita yang senior gitu. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produksi, penjualan, pemasaran, semuanya kita harus bertanya sama yang lebih senior. Jadi intinya itu jangan takut untuk memulai, berani aja dulu. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Asmifa, Bu Eka sudah Iya, hadir sama-sama. siang hari ini untuk berbincang bersama saya. Dan saudara, demikianlah kabar Jambi kali ini. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari dua orang narasumber kita yang kreatif dan luar biasa tentunya. Seperti jangan takut untuk memulai dan tekun ketika kita memulai sesuatu. Dan juga saya kutip dari narasumber kita tadi, kalau sukses sendiri itu sudah biasa, sukses bersama itu luar biasa. Semoga UMKM di Provinsi Jambi lebih semangat lagi untuk berkolaborasi antar UMKM dan jauh lebih melesat lagi pertumbuhannya di Provinsi Jambi. Demikian kabar Jambi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.